yang kasih dalam Tuhan, ada sukacita di tempat ini. Amin. Amin. Luar biasa ya. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan sudah boleh memberkati kita dengan segala macam aktivitas kita. Itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita mau bersatu hati. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan yang boleh mempersiapkan hati kami, Tuhan yang boleh menilik hati kami, untuk kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi
naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu selamanya. Kami sembah Kau Tuhan,
namamu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh berikan salam satu kata sama lain, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama pada hari ini. Mari kita rayakan kemenangan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Engkau Tuhan yang hari ini dekat ini dan melawan setiap kami. Tuhan, Engkau hadir rasanya melawan setiap hati kami. Rohmu Tuhan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Mari katakan bersama-sama, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan sudah. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan sudah. Nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sembah, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan semesta bersuka bersama dengan semesta bersuka bersama dengan bersama dengan kita percaya kita Tuhan punya Tuhan yang hebat, amin, di dalam hidup kita. Dalam nama Yesus Tuhan, mari kita bersorak-sorak bagi Dia.
Mari kita berikan terbaik buat dia. Hidup di dalam berjadikan lagi dari perasaan seluruh dunia karena mampu Kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu. Kami sadar, Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Hanya bersama dengan-Mu kami tenang. Dalam setiap kondisi kami katakan, Engkau Tuhan yang baik, amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar.
setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahmu di dalam setiap keadaan. Kau mendengar seruanku, Tuhan tak pernah terlepas. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku tak terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku tak terbang tinggi. Bersamamu aku bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku tak terbang tinggi. Bersamamu aku ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku tak terbang tinggi. Bersamamu aku dengan sayapmu, ku tak terbang tinggi. Bersamamu aku dengan sayapmu, ku tak terbang tinggi. Bersamamu aku Haleluya. Kaulah Allah, kami sembahkan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah penghiburan kami, Kaulah pertolongan kami. Oh, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami percaya Kaulah yang menopang kami, Kau yang menopang kami, Kau yang mengangkat kami, Kau yang menjaga kami. Hati kami bersyukur. Biralah basyande. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang menopang kami dengan sayap-Mu yang kuat, sehingga kami mampu berjalan dari hari ke hari. Sekalipun tantangan yang kami hadapi begitu sangat besar, melebihi dari kemampuan kami,
Tapi kami tahu ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang selalu menjaga, yang selalu menuntun dan membukakan kami jalan. Sehingga setiap hari ada mujizat, setiap hari ada berkat, setiap hari ada pintu-pintu berkat yang Tuhan bukakan bagi kami. Setiap hari ada penghiburan, setiap hari ada pertolongan ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu, karena kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Siang hari ini berbicaralah kepada kami, urapi kami, supaya kami pulang dengan hidup yang diubahkan. Ada rema, yaitu firman Allah yang kami makan, yang menguatkan roh kami, sehingga kami tidak takut lagi menghadapi hari esok. Kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tapi sebaliknya dengan meyakini akan firman-Mu hari ini, kami berani berkata, kemanapun kami pergi, ada Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom, selamat siang. Senang sekali hari ini saya bisa menikmati ibadah yang luar biasa bersama Bapak Ibu Saudara Jemaat MDC Tulung Agung. Kita perlu kasih apresiasi untuk tim musik, para pelayan mimbar yang hari ini memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan kita bisa merasakan puji-pujian penyembahan yang memberkati hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam sepanjang bulan ini saya percaya kita telah membahas seri khotbah tentang sifat-sifat Allah yang olehnya kita bisa yakin bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Nah hari ini di minggu terakhir kita akan belajar tentang salah satu sifat Allah, yaitu setia. Dia adalah Allah yang setia. Nah satu kali ada dua orang sahabat yang sejak kecil memang mereka tumbuh bersama, ya. Mereka saling mengenal sebagai sahabat, namanya Andi dan Rudi. Mereka berdua bersama-sama saling menolong satu dengan yang lainnya. Satu waktu Rudi mendapatkan pekerjaan di luar kota. Dan sebelum dia meninggalkan rekannya Andi, dia berkata, Andi tenang aja. Apapun yang kamu alami, kamu bisa cerita kepada saya. Saya akan selalu ada buat kamu. Kapanpun kamu telepon saja. Walaupun kita berbeda kota, tapi saya siap untuk menolong kamu. Dan waktu berjalan, dan untuk awal-awal janji Rudi ditepati. Bahkan sesekali dia mengunjungi rekannya Andi untuk sekedar memastikan bahwa mereka adalah sahabat yang saling menolong satu dengan yang lainnya. Sampai satu ketika Andi punya masalah yang sangat berat. Dan dia teringat akan janji temannya Rudi, dan dia telepon temannya, tetapi teleponnya tidak diangkat oleh Rudi. Padahal dia sangat membutuhkan pertolongan temannya. Akhirnya dia menjadi kecewa. Dia menyadari memang manusia bisa berjanji, tetapi sulit untuk menepatinya. Itulah Bapak Ibu Saudara, di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, keterbatasan keadaan seringkali membuat kita sulit untuk menepati janji kita. Tetapi berbeda dengan Allah yang akan kita pelajari pada siang hari ini, di mana kita akan mengenal Dia sebagai Allah yang setia. Dan kesetiaan Allah itu tidak dibatasi oleh keadaan, oleh waktu, oleh kemampuan. Karena bagi Allah Dia selalu ada waktu. Karena bagi Allah Dia mampu, karena Dia maha kuasa. Karena bagi Allah, bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin Dia lakukan. Itu sebabnya kalau kita mengenal siapa Allah yang kita sembah, bahwa Dia adalah Allah yang setia, maka di sana kita akan mengalami sebuah kekuatan iman untuk kita menjalani hidup kita. Bahwa kita tahu bahwa perjalanan hidup yang kita tempuh ini, kita nggak sendirian. Sekalipun kita nggak punya teman yang mengerti kita, sekalipun ada orang yang paling dekat sulit memahami kita, tetapi ada satu pribadi yang begitu mengenal kita, yaitu Allah. Memang secara kasat mata kita tidak bisa melihat Dia,
tetapi kita bisa merasakan dan mengalaminya di dalam hari-hari yang kita lalui. Itu sebabnya menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar kita beragama. Menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar aktif di dalam aktivitas rohani. Tetapi menjadi orang Kristen bagaimana kita mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup kita, penyertaannya, kasih setianya, pertolongannya, kekuatannya di dalam hidup kita, sehingga saudara, kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi hubungan kita dengan Allah yang kita bisa rasakan. Kita bisa kecap. Daud berkata, kecaplah dan lihatlah, berarti bisa dilihat. Allahnya nggak kelihatan, tapi perbuatannya kita bisa lihat. Kecaplah artinya kita ini diminta untuk merasakan dan mengecap dan mencicipi betapa Allah itu baik di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita terus mengecap kebaikan Tuhan, rasanya tidak akan mungkin kita meninggalkan Tuhan. Sekalipun di dalam perjalanan hidup kita menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan, tapi kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita akan baca dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Apa saudara? Selalu baru kapan? Tiap pagi. Besar kesetiaanmu saudara. Dalam kitab apa? Ratapan. Kitab dari judulnya aja kita udah tahu ini ratapan ini yang isinya meratap terus saudara. Meratap. Mengapa orang meratap? Karena begitu besar kesukaran yang dia alami sehingga aduh Tuhan meratap. Tetapi di tengah-tengah kita peratapan kita melihat bahwa ternyata tidak selamanya kita harus meratapi hidup kita. Tidak selamanya kita harus meratapi nasib kita. Untuk apa kita meratapi masa lalu kita? Untuk apa? Jangan pernah meratapi masa lalu kita. Jangan pernah meratapi kegagalan kita. Jangan pernah meratapi hal-hal yang salah yang pernah kita buat di dalam hidup kita. Jangan pernah meratapi apa yang sudah berlalu dalam hidup kita. Oh ya, terus kenapa Pak? Iya, karena Tuhan berkata, berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia Allah yang panjang sabar. Kalau Allah seperti saya, setia saya itu terbatas Bapak Ibu Saudara. Dan kalau orang mengandalkan kesetiaan saya, mereka akan kecewa. Karena dalam keterbatasan saya akan tidak mampu, tidak kuat, saya pun punya masalah. Tetapi Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya kita peratapan ini mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan. Sehingga jangan pernah meratapi apapun yang pernah hancur dalam hidup kita. Karena di dalam kegagalan, kehancuran hidup kita, ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Artinya Tuhan tahu semua kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu. Kalau Tuhan tahu hidup kita, dan Dia juga adalah Allah yang mau menopang hidup kita. Dia juga adalah Allah yang mau menguatkan hidup kita. Dalam kesetiaannya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita sadar kadang-kadang kita nggak setia dengan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak peduli dengan Tuhan. Kita nggak mau tahu dengan firman-Nya. Kita mau hidup dengan keinginan kita sendiri. Kita lebih suka menuruti keinginan daging kita. Yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi apakah Tuhan meninggalkan kita? Ayat ini luar biasa. Untuk menunjukkan sifat Allah kita. Itu sebabnya saudara kalau kita pelajari ini, ayat ini cukup untuk membuat kita itu gak perlu khawatir tentang hidup kita. Ayat ini cukup untuk membuat kita gak usah takut dengan hidup kita. Dengan masa depan kita. Dengan perubahan yang sedang terjadi di dunia ini. Dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ayat ini cukup untuk membuat kita tahu bahwa hidup kita di dalam Tuhan adalah kehidupan yang tidak pernah sia-sia.
Hidup kita di dalam Allah adalah kehidupan yang tidak pernah sia-sia. Dia menjadikan hidup kita berarti. Sehingga hidup di bumi ini bukan hanya hidup dalam penyesalan, tapi hidup di bumi ini adalah suatu hidup di mana kita menjadi berkat, hidup kita puas, dan kita nggak akan pernah menyesali hidup ini. Karena apa? Kesetiaan Tuhan. Coba dia Allah yang mudah marah, yang mudah tersinggung. Gawat kita ini, gawat. Kenapa gawat? Kita ini nggak pernah lepas dari salah dan dosa. Tapi bersyukur saudara, dia adalah Allah yang setia. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Mari kita baca lagi ayat ini, 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah, Allah kita adalah setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah yang memanggil kita, Allah yang menjadikan kita percaya kepada Yesus, Allah yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah, Allah yang memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, Allah yang sudah menebus dosa-dosa kita, Allah yang menjadikan kita sahabat, adalah Allah yang setia saudara. Sehingga Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya atas hidup kita. Dia nggak pernah bilang gini, nanti kalau aku selamatkan terus kamu jadi anak Allah, terus kelakuan kamu itu nggak menyenangkan, jangan aku udah tahu tuh kamu yang udah berubah, hari ini bilang oke, tapi besok bilang enggak, berubah-ubah. Kalau Tuhan menerima kita dengan syarat seperti itu, kita nggak akan pernah lulus, kita nggak akan pernah layak. Tetapi puji Tuhan, ketika Dia manggil kita menjadi anak Allah, Dia menerima kita apa adanya. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh menghapus dosa kita. Dia sungguh-sungguh membersihkan hidup kita dari segala kejahatan. Dan Dia sungguh-sungguh mau memelihara kita, mau memimpin hidup kita dengan kesetiaannya. Karena Dia yang memanggil kita, Dia bertanggung jawab untuk mengubah hidup kita. Sehingga kita tidak akan sama lagi seperti ketika kita belum dipanggil Allah. Dan hari ini ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Setiap proses yang Tuhan izinkan itu membawa kemajuan dalam hidup kita. Setiap kesukaran yang kita hadapi itu membentuk karakter kita. Semua hal yang Tuhan izinkan membentuk mentalitas kita untuk kita tahu bahwa kita tidak sendirian dan Dia Allah terus bekerja untuk kebaikan di dalam hidup kita. Sehingga kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, menerima kita apa adanya. Sehingga kalau orang kita bisa renungkan diri kita, mendefinisikan hidup kita. Kadang-kadang ada banyak orang mendefinisikan hidupnya itu dengan masa lalunya. Ya memang saya dulu sih itu, ya memang saya itu orang yang kayak gini. Mereka mendefinisikan hidupnya berdasarkan apa kata orang, bahkan pengalaman pribadi. Tetapi hari ini, kalau kita di hadapan Allah, dan bagaimana Tuhan mendefinisikan hidup kita, Dia mau kasih tahu, kamu berharga, kamu mulia, dan aku mengasihi engkau, saudara. Itu Tuhan mendefinisikan hidup kita. Nah kalau Tuhan mendefinisikan hidup kita seperti itu, masa kita sendiri yang harus ngomong ke diri kita sendiri, kamu kacau, kamu bodoh, kamu gak becus. Saudara, seringkali kita melemahkan diri kita dengan perkataan kita sendiri. Padahal Allah sendiri melihat kita sebagai pribadi yang berharga, pribadi yang begitu indah, yang diciptakan dengan tangannya yang begitu mulia. Dengan pengorbanannya di kayu salib, kita dijadikan dengan indah, saudara. Itu sebabnya pagi hari ini kita diingatkan kembali siapa Allah, dan Dia tidak akan pernah melepaskan hidup kita. Selagi kita terus Dia dianggap sebagai anak Dia, memanggil kita kepada Yesus, Dia akan terus setia mengerjakannya. Itu sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang kesetiaan, maka setia adalah karakter Allah yang sangat sempurna. Kesetiaan merupakan karakter Allah yang sangat sempurna. Bila
dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri untuk tidak setia. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah Allah kita. Di tengah-tengah dunia yang tidak setia, di tengah-tengah keadaan di mana orang saling tidak setia dengan yang lain, di mana banyak orang saling menjatuhkan, dulu berjanji bersama-sama, tetapi di tengah jalan bisa pecah kongsi, di tengah jalan satu nusuk yang lain, enggak setia. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Dan kalau dia Allah yang setia, maka secara absolut, secara mutlak, ini menunjukkan bahwa dia Allah yang dapat dipercaya, Bapak Ibu Saudara. Jangan ragu untuk mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan ragu untuk mempercayakan anak-anak kita dalam tangan Tuhan. Kalau ada orang tua yang anaknya sedang sekolah di luar, ya, jangan ragu untuk mempercayai bahwa ada Tuhan yang menjaga mereka. Jangan ragu untuk mempercayai bisnis kita, usaha kita dalam tangan Tuhan. Jangan ragu, karena dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Jangan ragu mempercayakan rumah tangga kita dalam tangan Tuhan. Jangan ragu mempercayakan pasangan kita dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa adalah Allah yang menjaganya, karena dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Jangan ragu mengungkapkan semua beban kita ke dalam tangan Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah bosan untuk mendengar doa kita. Dia dapat dipercaya. Bukan cuma dipercaya, dia setia, dia pegang rahasia kita. Dia bukan Allah yang suka menggambar-gemburkan rahasia kita dan mengungkapkan kebobrokan kita dan menceritakan kepada media sosial dan kita dibully. Bukan itu Allah kita. Manusia, iya. Kalau manusia, ya, dan itu yang sedang kita alami hari-hari ini. Tapi Allah, dia adalah Allah yang setia. Dia bisa menerima dan mampu menjaga semua rahasia-rahasia hidup kita. Jangan takut mengungkapkan rahasia hidupmu ke dalam tangan Allah. Segelap apapun rahasia kita, sejelek apapun rahasia hidup kita, Tuhan tahu. Dan dia Allah yang sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Dia adalah Allah yang sanggup yang merusak menjadi baik. Itulah Allah. Dia setia. Kerinduannya adalah supaya kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Kerinduannya adalah supaya hidup kita itu menjadi berkat bagi hidup orang lain. Dia setia. Sehingga secara mutlak melalui kesetiaannya, dia bisa diandalkan. Kita bisa mengandalkan Tuhan untuk apapun yang sedang kita butuhkan dan kita gumuli hari-hari ini. Oh, mungkin hari-hari ini engkau sedang menggumuli tentang keuangan. Andalkan Tuhan. Dia Allah yang sanggup memberkati keuangan kita. Karena bagi Tuhan tidak terlalu sulit untuk membukakan pintu-pintu berkat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, Allah adalah Allah yang setia. Sehingga kita bisa mengandalkan dia untuk percaya bahwa di dalam dia kita tidak akan berkekurangan. Dia yang akan menyediakan segala kebutuhan kita, kebutuhan keuangan, perumahan, profesi, pekerjaan, jodoh, dan semua yang kita butuhkan. Dia bisa dipercaya. Dan kalau dia setia, firman-Nya bisa kita percayai. Apa yang dia ucapkan dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, itulah kesetiaan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana kesetiaan Allah ditunjukkan. Ada banyak kita bisa bahas, kita bisa gali. Tapi pada siang hari saya ingin mengingatkan beberapa hal ini yang mungkin kita pernah ingat, saudara ya. Bagaimana Tuhan itu menunjukkan kesetiaannya kepada setiap kita ketika dia memanggil Abraham dan memberikan janji bahwa Abraham akan menjadi bapa yang akan diberkati, keturunannya akan sangat banyak. Tapi apa yang terjadi dengan hidup Abraham? Dia sudah menikah dengan istrinya. Usianya sudah hampir 60 tahun, 70 tahun. Tetapi mereka belum punya anak. Sarah istrinya mandul. Kalau kita lihat dengan mata kita dan janji Tuhan,
sepertinya janji Tuhan tuh nggak mungkin terjadi. Karena kenyataan tidak mungkin mereka memiliki keturunan karena usia. Belum lagi karena mandul. Tetapi Tuhan berkata, enggak Abraham, kamu akan menjadi bapa orang beriman. Belum lagi ketika janji itu digenapi dengan lahirnya Ishak, Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, betul gak kamu mengasihi aku? Oh Tuhan, saya sangat mengasihi engkau. Buktikan Abraham kalau kamu mengasihi aku. Oke, apa Tuhan? Tuhan bilang, serahkan anakmu Ishak kepadaku. Saudara, ini anak yang bakal jadi keturunan berikutnya. Diserahkan kepada Allah. Ujian yang Abraham hadapi itu bertubi-tubi. Bertubi-tubi ujian yang dia alami di dalam kehidupannya. Tapi apakah ujian yang bertubi-tubi itu menunjukkan bahwa Allah gagal menepati janjinya? Tidak. Allah tetap menepati janjinya. Sekalipun dalam hati Abraham ini gimana nih? Benar enggak? Tapi Roma berkata, Roma pasal 4 dikatakan terhadap janji Allah, Abraham tidak pernah tidak percaya. Dia tetap percaya. Dan Tuhan membuktikan janjinya kepada Abraham bahwa dia adalah Allah yang setia. Ketika Allah berjanji, dia bukan sama seperti manusia yang suka berjanji dan mudah lupa melup janjinya. Allah ingin menunjukkan bahwa dia bukan manusia. Dialah Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dialah yang menjadikan bumi dari tidak ada menjadi ada. Allah menunjukkan bahwa dia bukan manusia, bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Itu sebabnya walaupun Abraham sepertinya melewati masalah bertubi-tubi, waktu yang nunggu lama, dia menunggu kapan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun kacamata kita berkata, Tuhan ini kesuwen. Orang Jawa bilang apa? Kelamaan Tuhan. Kalau nggak kelamaan, ngapain aku harus ambil Hagar? Oh Tuhan, kelamaan. Tapi Tuhan inilah, walaupun Abraham itu salah langkah, tapi Tuhan itu tidak pernah membatalkan janjinya kepada Abraham. Menunjukkan bahwa kalau Allah berjanji, dia tetap mampu menepati janjinya. Di dalam kisah yang lain dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana Allah memimpin orang Israel berjalan di padang gurun. Tuhan yang berjanji dan mengeluarkan mereka dari Mesir dan memimpin mereka ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana perjalanan orang Israel, walaupun Tuhan yang memulai perjalanan mereka, bukan berarti perjalanan mereka itu mulus. Oh, mereka harus berperang, melawan Yeriko, melawan Ai, melawan bangsa-bangsa yang besar. Oh, mereka pernah mengalami kelaparan, mereka mengalami kehausan. Oh, mereka mengalami saudara ketidakpercayaan kepada Allah ketika mereka harus berperang melawan orang-orang enak yang seperti raksasa dan mereka kelihatan seperti belalang dan mereka berkata, bagaimana mungkin kami bisa mengalahkan mereka? Mereka lupa kalau mereka bisa menang itu karena ada Allah. Tapi ketika melihat musuh yang besar langsung ciut, langsung takut, padahal Allah yang akan berperang. Mereka pernah mengalami. Mereka marah sama Musa dan berkata, Musa, ngapain kamu bawa kami ke tempat ini? Mendingan kembalikan kami ke Mesir. Walaupun kami jadi budak, bisa makan enak. Ini di padang gurun. Pernah mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Allah tetap memegang janjinya. Dia tetap setia dan konsisten. Dia tetap komitmen dengan janjinya. Dan itulah Allah kita. Bukan cuma itu. Ketika kita manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia sudah memikirkan jalan keselamatan melalui Yesus. Itu sebabnya Kejadian 3 ayat 16 itu merupakan proto-evangelium. Injil yang pertama yang Tuhan sampaikan bahwa Tuhan akan menyediakan penebus dosa-dosa dari kesalahan Adam dan Hawa. Itu sejak mereka jatuh dalam dosa. Coba bayangkan. Berapa ribu tahun sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai Allah menggenapi Yesus lahir ke dunia ini yang kita rayakan sebagai Natal sebentar lagi. Allah tidak pernah membatalkan janjinya sekalipun harus melewati rentang waktu yang sangat lama, tapi Allah membuktikan ada juru selamat yang lahir. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus
Dia mati bagi kita di kayu salib, sudah dinubuatkan. Dan semua ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang setia memelihara hidup umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, itulah Allah. Mengenal Allah mendatangkan rasa syukur dalam hidup kita. Mengenal siapa Allah mendatangkan keyakinan dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita terus merenungkan firman Allah, kita akan semakin mengenal siapa Allah. Dan pengenalan akan Allah itu yang membuat kita tetap setia, tetap tekun memikul salib, tetap tekun melakukan bagian kita. Itu sebabnya pagi hari ini, siang hari ini, kesetiaan Allah di dalam hidup kita antara lain banyak, tetapi saya tulis beberapa hal. Yang pertama, Allah setia memelihara hidup kita. Bagi saya ini merupakan statement yang sangat memberkati. Memelihara hidup kita artinya memelihara hidup kita, menyediakan segala kebutuhan kita. Memelihara artinya memastikan kita bisa terpelihara. Dan bukan cuma sekedar hidup, bernafas. Memelihara artinya Dia ingin hidup kita ini tidak hidup dalam kesia-siaan. Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita supaya hidup ini tidak sia-sia, tapi kita menjadi berkat dan menjadi saksi dan menjadi terang dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita syukuri bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup memelihara hidup kita dengan setia. Setiap kita punya kebutuhan. Dan dalam kesaksian hidup saya banyak melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya dalam keluarga, anak-anak, di dalam pelayanan. Tuhan itu menunjukkan pemeliharaannya yang ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berharap kepada Allah. Dan Alkitab berkata Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita kesetiaan Allah itu memberikan kita jaminan bahwa sampai masa tuaku, aku tetap Dia, kata Tuhan. Sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Bapak Ibu Saudara, Allah kita Allah yang memelihara sejak kita masih bayi sampai kita sudah tua. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi nggak usah bingung nanti kalau saya tua gimana ya. Nanti kalau saya tua, nanti gimana dengan hidup saya. Nggak usah khawatir dengan nanti kalau kita jadi tua. Karena ketika kita tua pun tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan di dalam Alkitab kita banyak melihat contoh Elizabeth. Udah tua tapi Tuhan masih pakai hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Kaleb yang sudah 85 tahun itu masih dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Sakaria yang sudah tua itu masih melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, kita melayani banyak orang-orang lansia juga, ibadah lansia. Dan satu hal yang saya melihat, bagaimana mereka walaupun sudah lansia, kemarin mereka merayakan ulang tahun ibadah lansia yang ke-19 tahun di gereja kita di Malang. Orang-orang tua menari, mereka memuji Tuhan, mereka dikasih kuis ayat-ayat firman Tuhan, dan mereka sangat senang. Mereka dikasih lomba untuk lagu-lagu, dinyanyikan lagu bait ini, dan mereka harus terka. Ini awal lagunya itu seperti apa? Bayangkan oma-oma langsung angkat tangan, dan mereka tahu ini lagu apa, saudara. Padahal yang dinyanyikan cuma refrennya, dan mereka langsung tahu. Wow. Sampai masa tua mereka tetap mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Saya percaya kalau orang-orang tua ini dipelihara Tuhan, jangan takut dengan orang yang ada tua di sini, saudara. Ada orang-orang tua di sini, ya. Saya memastikan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkurang. Dia adalah Allah yang setia. Makanya ada lagu sampai masa tuamu, sampai masa tua kita. Aku tetap Dia, Yesus tidak berubah.
Dari dulu sampai waktu kita masih muda, saat ini ketika kita berhasil, bahkan ketika kekuatan kita sudah jadi lemah, sudah jadi opa-oma, dia tidak berubah. Bahkan ketika kita diizinkan Tuhan harus kembali ke rumahnya yang kudus itu, dia sendiri akan menjemput kita dan membawa kita ke tempatnya. Supaya Yohanes 14 berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Allah sendiri akan membawa kita supaya genapilah ayat yang diberkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti nanti kita akan berada bersama-sama dengan Allah di surga yang kekal. Dan saudara, itulah kesetiaan Allah. Dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, itulah kesetiaan Tuhan. Itulah pemeliharaan Allah. Yang kedua, Allah setia menggenapi janjinya. Janji barang siapa yang percaya akan menerima hidup yang kekal. Yohanes pasal 14. Janji untuk memberikan kita kekuatan saat kita menghadapi pencobaan. Allah setia menggenapi janjinya. Saudara, hidup ini penuh dengan cobaan. Hidup ini penuh dengan ujian. Hidup ini penuh dengan tantangan. Dibutuhkan kekuatan untuk kita bisa kuat menghadapi tantangan. Dibutuhkan kekuatan supaya kita mampu menghadapi persoalan dalam hidup kita. Sayangnya banyak orang yang salah mencari kekuatan. Mereka pikir kekuatan manusia bisa menolong mereka. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kekuatan kita hanya datang daripada Allah saja, saudara. Itu sebabnya Mazmur berkatakan, pertolonganku datang dari Allah yang maha tinggi. Itulah kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun hidup ini kenyataan penuh dengan tantangan, tapi jangan takut. Ada janji kekuatan Tuhan yang akan menolong hidup kita. Ada pengharapan yang Tuhan janjikan bagi kita. Ada pertolongan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Jangan takut. Memang banyak tantangan, tapi janji penyertaan, janji perlindungan, janji kesembuhan, janji pemulihan, janji terobosan, itu merupakan janji yang berhak kita alami di dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia Allah yang setia untuk menggenapi janji-janjinya. Yang ketiga, Allah setia meskipun kita tidak setia. Nah ini nih, Alkitab menunjukkan banyak kesetiaan umat Israel, umat pilihan Allah. Sampai yang namanya Hosea diminta Tuhan untuk menikahi wanita nggak baik. Bayangkan seorang nabi disuruh menikah wanita yang hidupnya nggak benar. Ini menunjukkan Hosea adalah Allah, wanita nggak benar itu umat Israel yang meninggalkan Allah. Tapi Hosea diminta untuk menikahi wanita, artinya Allah sekalipun umatnya berubah setia, Allah tidak ingin dipisahkan dengan umatnya. Allah mau tetap mencari dan bersekutu dengan umatnya yang seringkali tidak setia. Baca kitab Hosea, itu menunjukkan bagaimana Allah menggambarkan ketidaksetiaan Israel sampai seorang nabi harus menikahi seorang wanita yang gak baik, saudara, hidupnya. Wanita yang gak baik itu menggambarkan umat Israel yang tidak setia kepada Allah. Hosea berbicara tentang Allah yang Tuhan katakan nikahi dia untuk menunjukkan Allah itu setia. Sekalipun umat Israel tidak setia, mereka mencari kolam yang lain. Padahal Allah adalah kolam mereka. Allah adalah sumber mereka. Mereka enggak mau, mereka cari gali kolam yang lain. Mereka cari kepada ilah-ilah yang lain. Mereka ingin mencari sumber yang lain, bukan kepada Allah. Padahal selama ini Allah lah yang memelihara hidup mereka. Tapi mereka enggak puas. Mereka cari yang lain. Mereka pikir bisa memuaskan hidup mereka. Itulah manusia, Bapak Ibu Saudara, seringkali enggak puas dan ingin cari jalan pintas. Mereka pikir dengan mencari itu mereka akan dipuaskan. Justru mereka tidak akan pernah dipuaskan sebelum mereka bertemu dengan sumber yang sejati, yaitu Allah sendiri dalam hidup mereka. Allah, Dia setia meskipun kita tidak setia. Tetapi jangan pernah mengambil kesempatan, karena ayat ini kita berkata, kan Tuhan setia,
aku mau nggak setia, kadang di Tuhan juga akan setia. Saudara, kalau kita sudah tahu kebenaran dan kita sengaja, kita akan menerima akibatnya. Itu sebabnya saudara, ayat ini berbicara tentang ya kehidupan kita yang kita sadar keterbatasan kita, kita sadar kekurangan kita sadar kita bukan orang yang sempurna, yang kadang-kadang masih salah ngomong, yang kadang-kadang masih salah bertindak, salah ngambil keputusan, salah mengelola, sehingga kita mendapatkan kerugian, salah langkah, sehingga kita menerima akibat dari langkah yang salah. Ada banyak kesalahan kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan berkata, aku gak akan pernah meninggalkan engkau. Itulah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena kita ini hebat, bukan karena kasih-Nya. Dan Tuhan ingin kita mengalami anugerah-Nya dalam hidup kita, supaya kita tidak larut di dalam kesedihan, larut di dalam suatu merenungkan, oh nasibku kenapa begini, oh hidupku kenapa begini, oh kok seperti ini. Tuhan tidak ingin kita larut di dalam hal seperti itu. Bangkit dan bersinarlah, karena terang-Mu telah datang. Kita harus bangkit dari semuanya, dan anugerah Allah memampukan kita untuk bangkit lagi dan melihat kesempatan yang baru. Tuhan akan menutup semua lembaran baru dan memberikan kita hidup yang lama dan memberikan lembaran yang baru di dalam kehidupan kita. Itulah anugerah Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ikut Tuhan itu sebenarnya enak sekali. Kalau kita ngerti siapa Allah yang kita sembah, mengiring Tuhan itu sukacita. Mengiring Tuhan itu suatu kebahagiaan. Memberikan kita keyakinan bahwa kita tidak sendirian, kita berharga, ada Allah yang mengasihi kita. Sehingga memang ada tantangan, tapi tidak membuat kita jadi tawar hati dan marah sama Tuhan. Oh Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku seperti ini? Oh Tuhan, kenapa Engkau izinkan aku ngalami? Saudara, kita tahu bahwa mungkin kita salah ngambil keputusan kita, atau memang Tuhan izinkan kita ngalami. Ingat Yusuf, saudara-saudaranya mereka-reka perkara yang jahat buat Yusuf. Mereka iri Yusuf jadi orang yang berhasil. Tetapi ketika saudara-saudaranya membuat hal-hal yang membuat Yusuf jahat, Tuhan ubah yang tidak baik menjadi baik. Itu kenapa? Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Dan itulah anugerah yang kita bisa alami di dalam hidup kita. Itu sebabnya yang terakhir, kalau Tuhan itu setia dalam hidup kita, bagaimana respon kita terhadap kesetiaan Allah? Yang pertama, bersyukur dan memuji Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini, ku mau selalu bersyukur. Bersyukur merupakan respon kita akan kesetiaan Allah. Bersyukur mengingatkan kita bahwa kita dicintai Tuhan, sehingga kita bersyukur. Bersyukur membuat kita percaya bahwa segala hal yang buruk boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya, dan Dia hadir dalam hidup kita, sehingga kita bersyukur memberikan kita kekuatan. Bersyukur dan kita memuji Dia, saudara. Daripada kita mengeluh, bersungut-sungut, hidup di dalam ketakutan, ketika kita kenal siapa Allah, kita akan ganti dengan bersyukur. Itu sebabnya banyak lagu-lagu yang keluar hari-hari ini tentang bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ada banyak hal yang kita perlu syukuri. Di dalam Mazmur pasal 89 ayat 1 dikatakan, nyanyi pengajaran apa? Etan, orang Israel, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Apa yang kita perlu nyanyikan? Kasih setia Tuhan. Jangan nyanyikan nasib kita. Jangan. Nyanyikan kasih setia Tuhan. Enggak usah nyanyikan hal-hal yang buruk, saudara. Itu lagu lama, saudara. Itu lagu lama. Lagu baru kita adalah kasih setia Tuhan. Lagu lama kita, begini nasib jadi bujangan, itu lagu lama. Lagu-lagu lama buang saja. Lagu baru kita,
Nyanyikan kasih setia Tuhan karena Dia sanggup menjadikan hal yang baru. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Berapa lama? Ya lama sekali. Berapa lama ya sampai kita nggak ada. Selama-lama itu kasih setia Tuhan. Lama sekali, tidak bisa dihitung oleh waktu. Lama, selama kita hidup kasih setianya tidak berubah. Selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun temurun. Dia ingin memperkenalkan kasih setia Tuhan dengan mulut. Mulut yang memuji, mulut yang menyembah. Sehingga keturunannya tahu betapa orang tuanya mengasihi Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita orang tua harus jadi teladan bagi anak-anak kita. Bagi cucu-cucu kita. Biarkan warisan terbaik yang kita bisa berikan bagi keturunan kita. Bukan saja cuma harta. Bukan cuma kedudukan. Tapi warisi hal-hal yang sifat kekal buat keturunan kita. Buat generasi kita. Ceritakan kebaikan Tuhan. Supaya ketika mereka bertumbuh di tengah-tengah dunia yang penuh perubahan hari-hari ini. Mereka hidup di tengah-tengah dunia yang sedang kacau hari-hari ini. Mereka tidak kehilangan arah dalam hidup mereka. Karena mereka lihat orang tua mereka menyanyikan kesetiaan Tuhan. Mereka lihat orang tua mereka menyanyikan kebaikan Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang setia. Sehingga anak-anak kita akan bertumbuh nanti di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini penuh dengan perubahan. Mereka tidak kehilangan arah. Mereka tidak kehilangan pegangan. Mereka tahu mereka punya Allah yang tetap menyertai hidup mereka. Kenapa? Dari orang tua mereka ada nyanyian tentang kesetiaan Allah. Di dalam hidup orang tua mereka melihat ada orang tua yang hidupnya sungguh-sungguh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Sehingga mereka berkata, orang tua saya diberkati Tuhan, saya pasti diberkati Tuhan. Dan itu teladan iman yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau Tuhan setia, yang Tuhan mau kita pelajari adalah hiduplah juga setia. Kita harus bangun kesetiaan kita. Jadilah orang yang belajar untuk setia. Pertama, setia dengan diri sendiri. Setia dengan hidup orang lain. Setia dengan talenta yang Tuhan percayakan. Setia dalam ketaatan kita. Setia di dalam melayani. Setia sampai akhir hidup kita tetap setia. Karena Allah itu setia. Dan kesetiaan merupakan buah roh, saudara. Semakin kita hidup di dalam Tuhan, maka kesetiaan itu semakin terbentuk di dalam hidup kita. Karena orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, pasti buah-buah roh itu terus bertumbuh di dalam hidupnya. Salah satu buah roh itu adalah setia. Makanya saya percaya orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, salah satu sifat yang dia miliki adalah setia. Kenapa Roh Kudus diumpamakan seperti burung merpati, saudara? Merpati itu digambarkan sebagai burung yang setia. Makanya Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus hidup dalam diri kita, yang dikerjakan adalah sifat yang setia. Tetap mengikut Tuhan. Itu keputusanku. Kita gak pernah ingkar. Ada tantangan, kita tetap pikul salib. Kita tetap setia melayani. Kita tetap setia, saudara. Karena Roh Kudus selalu mengerjakan kita untuk setia. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekalipun kita kehilangan banyak hal dalam hidup kita, tetap pegang janji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, respon kita adalah apa? Percaya penuh kepada Allah dalam segala situasi. Situasi yang terburuk sekalipun percaya masih ada Tuhan. Makanya saya suka nyanyikan lagu itu. Masih ada Tuhan, masih ada apa? Kuasa yang tak terbatas. Kalau masih ada Tuhan dalam hidup kita, itulah sauh kita, pengharapan kita. Dan Tuhan tetap ada, Bapak Ibu Saudara. Makanya Alkitab berkata kalau kita melihat matahari yang terbit, itulah kasih Tuhan. Kalau kita masih melihat matahari terbit, berarti kesetiaan Tuhan masih ada dalam hidup kita. Dalam segala situasi keadaan.
Percayakan kesetiaan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang tetap setia. Itu yang dialami oleh Ayub. Dia tetap setia meskipun dia mengalami banyak sekali kesukaran dalam hidupnya. Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau digoda dengan berbagai macam hal untuk meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini jangan mau digoda dengan harta, dengan apapun juga yang membuat kita melepaskan iman kita dari Tuhan. Oh Pak, tapi dia ganteng Pak, punya rumah, mobilnya bagus. Hati-hati. Oh tapi Pak, dia cantik sekali, sayang. Nah mungkin saya bisa menemukan wanita yang cantik, tapi dia nggak seiman. Saudara, kita harus tetap belajar setia. Memang keinginan daging kita ini kadang-kadang muncul, tapi kita harus tetap fokus kepada kehendak Allah. Bahwa kalau kita hidup, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita hidup, hidup itu bukan untuk kita, tapi kalau kita hidup, hidup kita untuk Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan kerjakan, Dia kasih jodoh, Dia kasih pekerjaan, Dia semua Tuhan pakai supaya hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memenuhi keinginan daging kita. Ada banyak orang lebih memilih keinginan daging daripada mau ikut menyenangkan hati Tuhan. Padahal dia nggak tahu hidupnya sudah dibeli. Kita bukan milik kita, kita milik Allah. Dia sudah beli kita dengan darahnya dan lunas, sehingga hidup kita bukan tentang kita lagi, tapi hidup kita ini sepenuhnya punya Tuhan. Dan itu yang kita mau belajar, untuk tetap peka, fokus kepada panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Mengandalkan janji Allah melalui firman-Nya, itu orang yang percaya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah lalai merenungkan firman Allah, karena dia tahu firman Allah itu kekuatan. Sehingga dia akan terus merenungkan firman-Nya supaya didapatkan kekuatan, dapatkan rema. Ketika dia baca firman, ada rema yang memberikan dia kekuatan, dan itu akan menuntun dia. Firman menjadi pelita bagi kakinya, menjadi terang bagi jalannya, karena dia mengerti firman. Mazmur 118 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, next, ya ini yang kita harus lakukan. Kesetiaan Allah adalah penghiburan bagi kita yang tetap setia. Itu penghiburan bagi kita. Oh, kita punya Allah yang setia. Dan kalau kita setia, itu penghiburan. Tetapi peringatan yang serius bagi kita berpikir untuk mundur meninggalkan Tuhan. Yang kedua, kesetiaan Allah adalah jaminan bagi kita untuk tidak khawatir dan tidak takut menghadapi hari esok. Karena Dia setia. Dia sanggup memelihara hidup kita, yang membuat kita yakin bahwa sepanjang hidup yang akan kita tempuh selalu ada Allah yang memelihara hidup kita. Kita nggak khawatir. Tapi khawatir kan selalu ada. Iya, namanya manusia. Bisa khawatir, bisa takut. Tapi jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran menguasai hati kita. Segera bersyukur, segera memuji Tuhan. Buang segala ketakutan, buang segala kekhawatiran, karena kita punya Tuhan. Jangan lama-lama menguasai hidup kita. Yang ketiga, senantiasa bersyukur atas kesetiaan Allah dan mohon doa agar kita diberi kekuatan tetap setia sampai akhir. Setia sampai akhir, karena Dia adalah Allah yang setia. Wahyu berkata, barang siapa yang setia sampai akhir akan menerima mahkota kehidupan yang dari Allah. Mari kita bangkit berdiri pagi hari ini. Saya ingin berdoa untuk setiap kita. Bersyukur kita punya Allah yang begitu sangat baik. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang setia. Dia adalah Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus. Adalah Allah yang setia. Jangan pernah izinkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai hati pikiran kita. Walaupun sebagai manusia, ketakutan, kekhawatiran seringkali menghampiri kita. Takut, khawatir. Tetapi hari ini, mari kita hidup di atas ketakutan itu. Dan mulai bersyukur kepada Tuhan. Mulai bersyukur dan percaya bahwa kita adalah biji matanya. Bahkan satu helai rambut yang jatuh Tuhan tahu.
Dia mengenal siapa kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan dia mau katakan dia sangat mengasihi setiap saudara dan saya. Dia sangat mengasihi setiap kita. Oh, terimalah kasih Tuhan pagi siang hari ini. Bahwa engkau spesial di hadapan Allah. Bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sedang membentuk engkau menjadi pribadi yang lebih indah. Tuhan sedang membentuk engkau menjadi versi terbaik dari hidupmu. Itu sebabnya lupakan yang telah lalu. Jangan nyanyikan lagu lama. Hal-hal yang sudah dahulu biarlah berlalu. Karena Tuhan sedang membukakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan siang hari ini. Datang kepada Allah dan berkata, Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa. Aku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Berdoa firman-Mu, penuh kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang memakai kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah kota ini. Dimanapun kami berada, dimanapun Kau tempatkan kami, apapun profesi kami, biarlah kami boleh bersinar terang. Kami seperti lampu yang menyinari kegelapan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Urapi mereka, menjadikan mereka representasi kerajaan Allah. Lewat hidup mereka, lewat perkataan mereka, lewat teladan mereka, orang boleh melihat kehadiran Yesus. Dan berikan keberanian kepada setiap kami untuk memberitakan kabar baik dimanapun kami berada. Kami berdoa agar Tuhan melawat kota ini, Tulung Agung. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas kota ini. Terang Tuhan menerangi kegelapan kota ini. Sehingga orang-orang yang masih diam dalam kegelapan melihat terang yang dari Allah. Kami berdoa sungguh-sungguh supaya setiap orang di kota ini mengenal Engkau Yesus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang sanggup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak kami yang sedang sekolah. Kami berdoa untuk semua yang kami kerjakan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati dan buat semua yang kami kerjakan berhasil di dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Keharmonisan, kebahagiaan, sukacita Allah mengalir dalam kehidupan kami. Berdoa buat orang-orang tua kami di dalam jemaat ini. Tuhan juga pelihara orang-orang tua. Pelihara mereka dalam kasih sayang-Mu. Di usia mereka yang tua, Engkau berjanji akan terus menggendong, akan terus menopang dan memelihara hidup mereka. Kami berdoa bagi gembala di tempat ini. Menyerahkan keluarga Free Natal dan juga istri dan anak-anak. Bersama seluruh pengurus jemaat yang ada. Tuhan berkati supaya melalui kepemimpinan mereka, pekerjaan Tuhan di kota ini terus mengalami kemajuan. Jemaat ini semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara pulanglah. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus
terjadi, tercurah atas hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, tiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Kami memuji